Baik, Bapak Ibu, mari kita berdoa dulu. Semoga acara kita pagi ini di Jakarta dan menjelang malam di Kanada ini diberkahi oleh Allah. Semoga ini menjadi pintu pembuka buat kita semua meraih, merasakan, disambut dalam divine love, dalam pelukan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita niatkan satu hal saja Bapak Ibu, untuk ikut ini adalah untuk kita bisa menghamba sepenuh cinta pada Sang Maha Cinta. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah ala hadhin niyya wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك ومقربك أعطني رضاك وردنا لكل عباداتنا وحاجاتنا ومقصودنا حاجات الدنيا وحاجات الآخرة أعطني رضاك وردنا لكل قضائك خيره وشره لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah sesi perdana dari program kita Divine Love Initiation atau DLI ya. Dari 21 kali pertemuan yang kita rencanakan, ini sesi perdana dan sesi perdana kita buka untuk umum. Jadi peserta di sini ada dua macam, ada dua kelompok. Yang pertama adalah yang memang sudah menjadi peserta. Yang kedua adalah yang sedang ngintip-ngintip, ngicip-ngicip para tamu undangan. Dan untuk kedua dua kelompok ini saya ucapkan selamat datang. Semoga Anda bisa menikmati sesi perdana ini Bapak Ibu. Bagi yang udah ikut, ini akan menjadi overview, menjadi rangkuman tentang apa yang akan kita lakukan selama 21 kali pertemuan ke depan. Selama 7 minggu ya. Tiap hari Kamis, Jumat, Sabtu, jam 5 pagi, jam 5.15 WIB ya. Selama 7 minggu. Dan ada rekamannya Bapak Ibu yang bisa Anda akses sampai 1 bulan setelah acara selesai. Jadi kalaupun Anda nggak bisa ikut atau telat atau harus kerja, tenang saja, ada rekamannya ya, santai aja. Dan bagi teman-teman yang belum ikut, semoga ini akan membantu Anda memutuskan apakah ini cocok buat Anda. Apakah ini yang Anda cari, apakah ini semoga relate, ya Anda merasa, oh ya kayaknya ini cocok nih. Nah kalau emang begitu, silakan Anda daftar. Nah, nanti pertemuan keduanya lusa, Bapak Ibu. Pertemuan keduanya lusa, minggu pertama ini agak santai dulu. Pertemuan keduanya lusa hari Sabtu, lalu pertemuan ketiga hari Kamis minggu depan. Begitu, Bapak Ibu, mari kita mulai ya. Mengapa sih, Bapak Ibu, kita lakukan program ini ya? Ini bukan pengajian, Bapak Ibu, bukan kajian. Eh,
Agama dari kata dari bahasa dari akar katanya itu religion itu reconnection. Re itu again and ligare itu connect. Artinya reconnection. Terhubung kembali. Terhubung kembali dengan apa? Nah, terhubung kembali dengan keindahan cinta ilahi. Ya ada banyak mungkin pakar yang mengatakan agama yang paling penting akidahnya, syariatnya, dan lain-lain. Tapi saya percaya Bapak Ibu agama itu ada terdiri dari tiga hal ya. Tiga pilar. Pilar pertama akidahnya, teologinya. Di pilar ini semua agama punya punya akidah masing-masing, nggak bisa kita campur aduk. Lalu yang kedua itu syariatnya, tata cara beragamanya, ibadahnya. Ini pun juga masing-masing beda. Jangankan antar agama, sesama satu agama pun madhabnya beda-beda, syariatnya bisa ada perbedaan, walaupun mungkin ada perbedaan yang sifatnya elementer, ada yang mungkin agak fundamental gitu ya. Bahkan dalam satu madhab pun masih ada beda-beda lagi, ada sub perbedaan lagi. Jadi kalau membahas dua yang pertama ini ya Bapak Ibu, ini sangat, walaupun sangat penting fundamental, pasti nanti tiap orang itu punya punya aliran madhabnya masing-masing. Nah, pilar ketiga adalah akhlak. Jadi akidah, syariat, dan akhlak. Teologi, lalu sistem hukum, dan kemudian sistem eh, morality ya. Nah, yang ketiga ini akhlak inilah Bapak Ibu biasanya kita semua sepakat. Baik dalam satu agama maupun antar agama biasanya akan ada banyak kemiripan di level akhlak ini. Nah, yang kami bahas di sini ini sekarang Bapak Ibu di 70 Jalan Cinta ini adalah di level yang ketiga ini. Jadi di sini mungkin nggak akan bahas masalah teologi, ilmu kalam, tidak bahas masalah syariat. Itu udah banyak ustadz yang bisa Anda ikutin. Silakan ikut ustadznya masing-masing. Tapi di yang ketiga ini ya Bapak Ibu, semoga bisa memperkaya hati Anda. Semoga apapun madhab Anda, manhaj Anda akan merasa diperkaya. Anda akan merasa keberagaman Anda itu jadi reconnection. Akan terhubung kembali dengan keindahan cinta ilahi. Itu tujuan dari program ini. Nah, kita bedah sebentar dulu tentang pentingnya rasa cinta dan bahagia dalam beribadah. Ya, karena banyak orang beribadah itu sangat patuh, sangat taat, tapi tidak menikmati, tidak bahagia, tidak merasakan cinta di situ. Nah, jadi secara hukum formalnya dipenuhi semua, tapi entah bagaimana masih mudah stres, masih nggak bisa menikmati ibadahnya. Nah, di sini kami akan membahas tentang gimana caranya Anda bisa menikmati ibadah Anda. Siapa di sini, Bapak Ibu, kalau Anda boleh jujur, yang merasa ibadah Anda selama ini hambar, nggak ada rasanya? Anda memenuhi sholat 5 waktu mungkin, Anda puasa Ramadan, bahkan Anda mungkin juga pergi haji, tapi mungkin Anda akhir-akhir ini atau mungkin sudah lama, Anda merasa kok hambar ya? I can't feel anything. Saya nggak bisa merasakan apapun yang membangkitkan rasa saya. Atau Anda merasakan ada banyak aktivitas ibadah Anda jalani, tapi kayaknya nggak ada rasa cinta dan bahagia di dalamnya. Entah bagaimana, Anda udah zikir banyak, Anda udah macam-macam Anda lakukan, tapi Anda masih mudah stres, mudah sumpek, mudah khawatir, gelisah, mudah marah. Yang itu susah Anda jelaskan. Atau Anda mungkin setelah ibadah-ibadah besar kayak Ramadan, atau habis umroh, atau bahkan habis haji, saat itu Anda lakukan seakan-akan Anda terlahir kembali. Wah, saat Ramadan semangat sekali. Saat haji mungkin Anda khusyuk sekali. Pulang dari haji, selesai Ramadan, balik ke setelan awal. Anda seperti biasa lagi.
Kayak nggak ada efeknya. Gimana? Ada masalah seperti itu, Bapak Ibu? Nah, kalau ada di antara Anda masalah seperti ini, maka ini untuk Anda, Bapak Ibu. Mentoring 21 hari ini untuk Anda. Karena ini akan membawa Anda untuk supaya get the feeling, menemukan kembali rasa yang hilang, atau mungkin yang nggak pernah Anda rasakan. Jadi ada tiga motivasi orang beribadah. Yang pertama beribadah karena takut. Takut miskin, takut masuk neraka, takut nanti diomongin orang. Jadi out of fear. Nah, ini ibadah dengan mentalitas seorang budak. Apa boleh Pak ibadah seperti ini? Boleh, Bapak Ibu. Sangat boleh. Kenapa? Di Al-Quran itu ada banyak ayat-ayat tentang neraka. Tentang ancaman Allah pada orang-orang tidak mau patuh. Saya tidak masalah juga Bapak Ibu kalau Anda sampai di level ini. Tapi biasanya di level ini, ibadah Anda ini ada banyak ketakutan, kesedihan, kekhawatiran, kecemasan. Jadi ada banyak masalah psikologis nanti yang muncul. Boleh, boleh. Karena memang banyak orang itu levelnya sampai di sini ya, Pak Ibu. Kalau nggak ditakut-takuti nggak mau berangkat. Lah kalau kematangan spiritualnya udah mulai naik, Anda masuk ke level 2. Anda ibadah bukan karena takut, tapi karena Anda kepingin hadiahnya, pahalanya. Jadi kalau saya sedekah 1.000, nanti saya dapat 100.000. Atau mungkin balik 10 kali lipat. Kalau saya ibadah di Masjidil Haram, nanti pahalanya 100.000 kali dari di masjid yang lain. Kalau saya berpuasa, nanti semoga saya nanti bisa naik jabatan saya. Saya puasa Daud supaya ketemu jodoh. Saya rajin tahajud biar kaya. Lah apa gini ini boleh Pak? Boleh, Bapak Ibu boleh ya. Kenapa? Karena memang banyak orang mentalnya pedagang, transaksional. Nah, untuk orang-orang kayak begini Allah sediakan surga. Maka di Quran juga banyak ayat-ayat yang mengiming-iming kita dengan surga dan segala macam kenikmatannya. Kenapa? Ya karena ada banyak orang yang baru mau berbuat baik kalau dapat hadiah. Jadi boleh aja Bapak Ibu kalau Anda sampai level ini. Nah, yang ketiga, ini adalah levelnya para pecinta. Yang beribadah tidak hanya tidak karena takut apapun, tidak karena kepingin apapun, tapi karena cinta aja sama sang pencipta. Karena cinta aja sama Allah. Nah, ini level ketiga, Bapak Ibu. Nah, program 21 kali pertemuan ini sedang mengajak Anda masuk naik level ke level 3. Tidak menyalahkan level pertama, level kedua, karena memang orang itu pertumbuhan spiritualnya beda-beda, tapi sedang mengajak Anda, melatih Anda untuk masuk level ketiga. Kenapa? Karena level 3 ini yang paling tulus, paling ikhlas, dan paling nikmat, Bapak Ibu. Saya kasih perumpamaan, Bapak Ibu ya. Misalnya Anda mau menikah, ini seorang perempuan mau menikah sama seorang laki-laki. Lalu ditanya sama suaminya, Dek, kenapa kamu kok mau menikah sama saya? Apa karena kamu cinta sama saya? Enggak, Mas. Duh, lah kenapa kok kamu mau menikah? Karena saya takut. Saya diancam sama orang tua saya. Kalau nggak mau menikah sama sama Anda, saya diusir dari rumah.
Mungkin orang tuanya utangnya banyak, untuk bayar utang itu tuker dengan anaknya dinikahi. Kayak Datuk Maringgi sama Siti Nurbaya, Pak Ibu ya. Kira-kira kalau Anda sebagai suaminya, punya istri yang menikah, mau menikah dengan Anda hanya gara-gara takut, Anda seneng nggak, Pak Ibu? Kalau ada Datuk Maringgi ya seneng aja dengan Siti Nurbaya ya. Memaksa orang untuk mau menikah dengan dia. Dari sisi laki-lakinya. Dari sisi perempuannya, kalau Anda menikah karena terpaksa, karena takut, Anda bisa menikmati nggak pernikahan Anda? Enggak kan, Bapak Ibu? Jadi di level pertama ini bisa saja, boleh aja. Cuman sebagai orang yang beribadah, Anda jadi tidak menikmati, cenderung tertekan, cenderung punya masalah-masalah psikologis. Sementara Tuhan pun nggak begitu suka juga, Bapak Ibu. Kenapa? Nggak tulus. Sekedar karena takut. Tetap diterima ibadahnya, insya Allah dijauhkan dari neraka. Tapi ya, tapi ya nggak, ya kurang apa ya, kurang berkualitas apa ya. Atau yang kedua, Anda mungkin tanya ke istri, Dek, kamu kenapa menikah sama saya? Kamu kan banyak pilihan orang lain juga. Iya mas, soalnya mas ini kan kaya, saya miskin. Saya udah bosken miskin, saya ingin kaya. Jadi saya ikut menikah sama jenengan karena supaya ikut hidup enak. Tinggal di rumah yang mewah, mobilnya bagus, terjamin semua. Kenapa? Karena saya udah bosan miskin. Jadi kamu mau sama aku bukan cinta? Enggak mas, belas enggak ada. Kalau boleh milih sebenarnya aku lebih milih mantanku dulu yang sebenarnya aku cinta tapi dia miskin aku nggak mau. Milih yang kaya aja. Sekali lagi Bu, kalau Anda suami punya istri kayak begini seneng nggak? Mau menikah dengan Anda karena mencari harta Anda. Atau mungkin istrinya kaya, suaminya miskin. Menikah supaya nunut urip ya, numpang hidup. Anda seneng nggak? Enggak kan Bapak Ibu? Dan sebagai orang yang dinikahi, Anda pun ketika menikah gara-gara Anda kepingin hartanya, pernikahan Anda pun nggak begitu Anda nikmati. Anda cuma pengen hidup nyaman aja. Persis kayak orang mau ibadah sama Allah karena pengen menikmati surganya. Wah enak di surga nanti ada bidadari, semuanya enak. Bolehkah? Boleh, Bu. Cuma untuk orang-orang kayak gini ya nggak ditemui sama Allah. Silakan dinikmati surganya, tapi Allah nggak mau menemui. Ya ibaratnya kalau sekarang ini ya, ya silakan dinikmati rumahku semua, tapi aku tak kawin lagi, Dek. Kenapa? Ya karena aku hanya mau sama orang mencintaiku. Tapi berebut lanjut sama kamu ya sudah kamu nikmati aja nih fasilitasnya ini. Ya beda banget Bapak Ibu dengan yang level 3. Kamu kenapa kok mau nikah sama aku? Aku kan miskin. Aku kan susah hidupku. Lalu si perempuannya bilang, Mas, asal sama jenengan, asal sama Anda, apapun itu saya senang. Mau diajak miskin saya siap, diajak kaya saya pun siap. Mau sakit, mau sehat, mau susah, mau nyaman, pokoknya asal ada Anda, saya senang. Bagi saya penderitaan cuma satu, kalau harus berpisah denganmu, Mas. Nah, orang jenis ketiga ini ya, Bapak Ibu, insya Allah, apapun kondisi hidupnya kan bahagia. Suaminya pun, kalaupun sekarang belum ada, dia akan bilang, aku sekarang mungkin belum ada, Dek, tapi nanti kalau aku kaya, tak kasih semuanya, nggak perlu kamu minta. Beribadah pun sama Allah, Bu, saya seperti itu. Kalau Anda beribadah karena cinta, Anda nggak akan susah ketika ada banyak ujian, ketika ada
belum punya uang, ketika punya masalah ini itu. Kenapa? Asal engkau menemaniku ya Allah, saya bahagia. Itu yang dialami para nabi ketika ujian banyak tapi tetap bahagia. Para waliullah, pada kekasihnya Allah juga begitu. Yes, pokoknya enak toh. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Para kekasih Tuhan itu nggak lagi sedih, nggak lagi takut, nggak lagi khawatir, enak toh. Kenapa? Karena cinta. Kalau udah cinta itu dibawa kemanapun seneng Bapak Ibu. Bukan kemana perginya, tapi dengan siapa perginya. Yang paling penting itu. Nah, program ini ya Bapak Ibu sedang pelan-pelan membawa Anda untuk masuk zona nomor 3 itu. Gimana? Kira-kira cocok nggak dengan yang Anda inginkan? Coba saya absen dulu Bapak Ibu. Siapa yang diinginkan yang nomor 3? Karena kalau bukan ini ya Bapak Ibu, Anda salah kamar. Mending Anda sekarang Pak, tutup aja webinarnya, Anda olahraga atau tidur lagi mungkin ya. Ini hanya untuk yang ingin beribadah karena cinta. Oh, Pak Eko Undi, Pak tolong dipandu terapi sakit saya. Oh, kalau sakit bukan ini kelasnya, Pak. Nanti, Pak, untuk sakit kelasnya bukan yang ini ya. Itu kelasnya nanti tanggal 30 Mei, 31 tanggal 1 Juni. Nanti ketemu sama saya langsung 3 hari penuh. Di Jakarta boleh, online boleh. Ya. Kalau ini ya Pak Eko, Eko Unde, tidak tentang masalah, eh, tidak tentang masalah healing, tapi untuk masalah cinta, cinta pada Allah. Rekamannya minta admin ya. Pak Jo, apakah ini hanya Islam saja? Anda lihat, kalau Anda cocok silakan ikut. Memang inspirasinya dari Islam, tapi ada banyak juga peserta yang dari teman-teman Hindu, teman-teman Kristen, Katolik, Buddha, dan mereka merasa karena saya nggak ngomong di level akidah atau syariat, tapi di level apa nuansa beribadah dengan cinta, mereka seneng, setahu saya ya. Tapi coba Anda rasakan sendiri, Pak. Kalau Anda cocok silakan lanjut, kalau nggak cocok tidak usah ya. Oh, saya siap, oke. Karena pada akhirnya Bapak Ibu, engkau bersama orang yang kau cintai. Jadi ada seorang sahabat Nabi suatu hari, orang Baduy ini ya, orang yang nggak beda pendidikan tinggi lah, pokoknya orang yang sangat simple. Suatu hari Nabi ceramah tentang masalah akhirat. Tiba-tiba orang ini tanya, Nabi, kapan tuh kiamat? Anda bolak-balik ngomong masalah akhirat tentang kiamat itu emang kiamat kapan? Nabi tanya, kamu kok tanya kapan kiamat tuh memang kamu udah siap? Beliau menjawab, ya saya nggak tahu Nabi. Persiapanmu apa untuk menuju akhirat itu? Beliau bilang, saya nggak punya ibadah yang banyak, dosa saya juga banyak, tapi saya cuma punya satu Nabi. Saya cinta sama engkau. Jadi modal saya cuma satu, ibadah saya sedikit, dosa saya banyak, tapi saya cinta sama engkau Nabi. Dan Nabi bersabda, engkau bersama orang yang engkau cintai. Jadi love make all the difference. Walau ibadahnya dikit, salahnya banyak, cinta membuatnya jadi berbeda. Jadi cuma modal cinta orang ini. Dan Nabi malah bilang, engkau bersama orang yang kau cintai. Nah sekarang saya cerita sedikit Bapak Ibu tentang perjalanan spiritual saya ya. Dulu Bapak Ibu, saya itu berkeyakinan bahwa hidup itu penuh dengan ujian. Dan ujian itu pun rasanya datang bertubi-tubi. Karena itu saya sering sedih dan cenderung depresif. Kakak saya bilang saya sohibul stres.
cenderung serius dalam menghadapi segala hal. Dan karena saya terlalu serius, depresi, sedih, stres, orang lain sekitar saya pun jadi nggak nyaman, cenderung menjauh. Kenapa ya? Auranya ini aura gelap, Bapak Ibu. Nggak bikin orang nggak nyaman. Dan dalam beribadah pun saya merasakan Tuhan tuh mudah tersinggung dan gampang murka. Jadi serba takut. Jangan-jangan salah, jangan-jangan. Akhirnya kayak apapun yang saya lakukan ini salah, kurang, tidak sempurna. Karena pasti Tuhan menuntut kesempurnaan yang lebih banyak. Itu dulu. Dan itu bikin saya jadi ibadah itu berat. Saya tuh pernah, Bu, di masa SMA dan awal kuliah itu. Hampir tiap hari berpuasa. Jadi kemakan nazar saya sendiri. Jadi saya itu berjanji pada Allah. Jika saya berbuat kesalahan, tanda kutip ya, kesalahan apa gitu ya. Saya akan janji puasa 3 hari berturut-turut sebagai tebusan. Dan akhirnya saya terjebak dalam perfeksionisme ibadah. Jadinya setelah ibadah pun saya merasa bersalah dan gelisah. Jangan saya lo nggak menerima ibadah saya. Jangan saya ibadah saya ini kurang. Akhirnya saya menghukum diri saya, pokoknya kalau ada yang kurang saya puasa 3 hari. Dan akhirnya, Bapak Ibu, kayak hampir tiap hari saya puasa. Kan 3 hari belum selesai, berbuat kesalahan lagi. Nambah 3 hari lagi, nambah lagi. Itu bertahun-tahun saya kayak begitu. Badan saya sampai habis, kurus. Sampai saya belajar dari Imam Abdul Hasan Asyadzili, itu kakek guru dari penulis kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah Sagandari. Pendiri Tarekat Sadziliyah. Jadi saya waktu itu belajar kitab Al-Hikam. Ya waktu itu masih belum banyak paham. Sampai guru saya bilang, mengutip Imam Asyadzili ini, ibadah sedikit tapi disertai rasa syukur jauh lebih baik daripada ibadah banyak tapi disertai kegelisahan dan keraguan. Jangan-jangan ibadah saya nggak diterima sama Tuhan. Perhatikan apa Ibu ya. Anda sholat tahajud 12 rakaat. Tapi setelah sholat Anda gelisah. Kenapa? Jangan-jangan nggak diterima. Jangan-jangan tadi saya kurang khusyuk. Waduh, gimana ya? Anda perfeksionis dalam ibadah. Pinginnya sempurna. Akhirnya udah tahajud 12 rakaat masih merasa kurang. Lalu dibanding dengan Anda cuma sholat 2 rakaat menjelang subuh. Dan habis sholat Anda sujud syukur. Ya Allah, terima kasih sekali kau beri saya karunia untuk bisa sholat 2 rakaat ini. Dan Anda bahagia karena itu. Lah yang 2 rakaat itu apa? Ibu? Kata Imam Asyadzili, lebih baik dibanding yang 12 rakaat. Kenapa? Karena Anda habis sholat 12 rakaat, Anda malah mengeluh. Mengeluhkan kurang ini, kurang itu. Takut ini, takut itu. Sementara cuma 2 rakaat itu, Anda malah bersyukur. Ya Allah, saya ini nggak mungkin bisa bangun tidur sebelum subuh sholat 2 rakaat kalau tidak Engkau yang membangunkan. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ibadahnya sedikit tapi disyukuri dan merasa itu karunia dari Tuhan. Itu jauh lebih baik dibanding anak ibadah banyak, lalu Anda mengeluhkan, malah curiga jangan-jangan Tuhan tidak menerima ibadah Anda. Itu kata Imam Abdul Hasan Asyadzili. Karena keinginan meraih kesempurnaan dalam beribadah justru terkesan tidak mensyukuri karunia Tuhan yang telah membuat kita mau beribadah. Tanpa perlu terbebani prasangka buruk padanya menyangkut nasib ibadah kita, diterima atau tidak. Nah, dengan latihan mensyukuri kesempatan untuk beribadah, walaupun banyak kekurangan, walaupun cuma sedikit, saya jadi merasakan kedamaian yang dalam. Ibadah jadi jauh lebih rileks dan terasa nikmat.
Perhatikan, hanya dengan satu wawasan baru saja bahwa ibadah sedikit tapi disyukuri lebih baik dibanding ibadah banyak tapi dikeluhkan. Itu mengubah hati saya, Bu. Mengubah yang awalnya depresi, stres, sumpah, wah, khawatir nggak diterima, jangan-jangan ini gini. Tiba-tiba berubah total jadi sangat nyaman, sangat rileks, walaupun sedikit ibadah tapi bersyukur. Bagaimana dengan Anda? Pak, tapi saya itu dalam beribadah sangat saya tegakkan syariatnya. Saya jaga benar tuh fikihnya. Nah, bagus Bapak Ibu ya kalau Anda punya dedikasi seperti itu bagus. Tapi saya ingetin, tentang sekelompok orang yang dalam ibadah itu perfeksionis. Namanya kelompok Khawarij. Anda pernah nggak mendengar hadis-hadis dari sabda Nabi tentang orang Khawarij yang sangat perfeksionis dalam ibadah, tapi juga sekaligus sangat kejam dan bengis pada sesama manusia. Tidak ada rasa cinta di hati mereka. Bagaimana nasib mereka? Ini hadis riwayat Muslim mengatakan akan muncul suatu kaum dari umatku yang membaca Al-Quran yang mana bacaan kalian tidak ada apa-apanya. Bacaan Al-Qurannya bagus banget. Sholat kalian juga nggak sebanding dengan sholat mereka. Sholat mereka jauh lebih hebat dibanding kebanyakan sahabat yang lain. Puasa kalian nggak bisa menandingi puasa mereka. Urusan puasa mereka jagonya. Tapi, nah ini Ibnu Abbas menyatakan mereka ini sangat serius dalam beribadah, tapi tidak dengan cinta. Beliau bilang, aku belum pernah menemui suatu kaum yang sungguh-sungguh perfeksionis dalam ibadah. Dahi mereka sampai kapalan karena seringnya sujud. Tangan mereka kapalan seperti lutut onta. Dan mereka punya gamis yang murah tersingsing berminyak. Sangat sederhana hidupnya. Wajah mereka kurang tidur karena banyaknya qiyamul lail, sholat tahajud. Tapi Nabi bersabda, Yaqra'ul Qur'ana la yaqra'ul Qur'an la yujawizu tarokihum. Tapi mereka ini membaca Quran dengan fasih, tapi tidak melebihi kerongkongannya. Quran hanya di mulutnya, nggak turun ke hatinya. Maknanya semua ibadah mereka itu hanya ritual semata, tidak membuat hatinya lebih lembut atau welas asih pada manusia. Dan hadis riwayat Bukhari mengatakan mereka itu akan keluar dari agama seperti terlepasnya anak panah dari busurnya. Kebanyakan umurnya masih muda, ilmunya sedikit, semangatnya membara. Ya. Dan mereka merasa dirinya sebaik-baik manusia. Orang lain salah semua. So, Bapak Ibu, silakan Anda beribadahlah sebaik mungkin. Silakan Anda ikuti petunjuknya guru agama Anda, ustadz Anda, tokoh agama Anda. Silakan, Bapak Ibu. Tapi, lakukan dengan cinta. Cinta pada Allah, walas asih pada makhluknya. Ya. Dan itu perlu diiringi hati yang bahagia dan penuh rasa cinta serta walas asih pada manusia. Cara beribadah silakan Anda rujuk ke Ustadz Anda masing-masing. Saya hanya membantu Anda bagaimana menghayati supaya ibadah Anda itu Anda lakukan dengan sepenuh cinta. Because love is the cure. Karena cinta adalah obatnya. For your pain will keep giving birth to more pain until your eyes constantly exhale love. Karena luka hati Anda itu, penderitaan Anda itu akan terus melahirkan penderitaan baru lagi. Hidup Anda dipenuhi dengan penderitaan dan kesusahan sampai dari sinar mata Anda memancarkan cinta. As effortlessly as your body yields its sense. Sampai dari
sinar mata Anda memancar memancar cinta dan kebaikan hati, sealami tubuh Anda memancarkan bau badannya. Jadi bagi Rumi ya Bapak Ibu, hidup ini penuh penderitaan, dan penderitaan Anda yang satu akan melahirkan penderitaan yang lain lagi, sampai Anda benar-benar diri Anda dipenuhi dengan cinta. Sampai cinta welas asih itu memancar dari mata Anda sealami bau badan Anda memancar dari tubuh Anda. So, Bapak Ibu, dari pengalaman saya tadi itu, kalau Anda mau latihan, jangan berprasangka buruk pada Tuhan. Bahwa Tuhan mudah tersinggung atau serba menuntut kesempurnaan amal Anda. Dia tidak seperfeksionis sebagian dari kita. Dia maha mencintai, maha memaklumi, maha memaafkan, maha luas rahmat dan kasih sayangnya. Saat sedang mendapatkan ujian kesusahan pun, jangan lagi beranggapan bahwa itu hukuman atau ujian. Berprasangka baiklah bahwa itu semuanya karena Tuhan ingin kita bermesraan dengannya. Ya, Bapak Ibu, ini pelajaran pertama. Kita belum masuk ke jalan cinta yang pertama, baik. Ini masih pemanasan ya. Bu Sri Mining, Alhamdulillah terjawab doa saya, ini yang saya cari. Hmm, ya. Nah itu Pak, bagaimana dengan orang yang was-was sholat sampai diulang-ulang? Ya itu, karena dia pengen perfeksionis. Nah, kayak tambah ruwet sendiri. Digodain sama setan tambahan. Mulai santai aja, Pak Ibu ya. Bukankah bagi pecinta bahkan lagi susah pun, asal ditemani kekasih, tidak merasa menderita? Atau malah curiga ini kekasihku mau menguji aku? Bagi para pecinta sakit, sedih, bangkrut, ditinggal orang yang ditinggal orang dekat, asalkan masih ditemani oleh yang tercinta, maka semua tetap terasa indah dan hanya menaikkan level kemesraan dengannya. Jadi ya Bapak, kalau ibadah kita sudah karena cinta, itu nanti nggak ada yang bisa menyakiti hati kita. Bisa jadi masalah hidup itu muncul, tapi Anda tidak menderita lagi. Kenapa? Ya karena gimana? Asal bukan engkau yang meninggalkan saya, ya Allah, saya tidak apa-apa. Ya, kayak Anda kalau udah jatuh cinta sama seseorang loh, Bapak Ibu ya. Walaupun mungkin sedang nggak punya uang, walaupun mungkin sedang berat masalah hidupnya, tetap aja bisa menikmati. Asal dia menemani saya seneng. Gitu kan, Bapak Ibu? Nah, kita mau kayak gitu. Dan semua latihan kita nanti ini, ada 70 latihan, Bapak Ibu. Itu 70 jalan cinta. Nanti tiap pertemuan kira-kira 4 jalan cinta kita bahas, 3, 4, atau 5 ya. Ada 70 jalan cinta dan 70 latihan berarti. Tiap pertemuan ada 3 sampai 5 latihan. Dan semua latihan itu bertujuan untuk melepaskan ego. Because ego is the enemy. Ego ini apa Ibu? Bahkan seorang ulama sekalipun, orang pinter, kalau udah egonya sedang naik, susah Pak. Musuh utama kita untuk sampai pada Allah adalah ego kita sendiri. Guru saya dulu menyampaikan, kamu harus bisa fana unfillah. Harus bisa menghilangkan egomu, nafsumu. Sehingga fana, hilang dirimu di hadapan Allah. Hanya dengan begitu boleh untuk bakoun billah. Boleh untuk mendekat abadi bersamanya. Bersama Allah. Jadi kunci untuk abadi bersama Allah adalah
meniadakan diri kita, melepaskan ego kita. Dan proses ini Anda akan saya ajak Bapak Ibu ibadah jalan-jalan begitu ya. Saya bukan guru Anda Bapak Ibu, apalagi mursyid jauh. Saya bukan guru Anda Bapak Ibu. Saya ini teman ya. Ada yang tanya, Pak, saya udah punya mursyid, saya udah punya tarekat, apakah boleh ikut ini? Boleh, Bang, ini bukan tarekat. Saya juga bukan mursyid, saya juga bahkan bukan guru Anda, bukan ustadz Anda, Bu. Saya cuma teman seperjalanan dalam jalan cinta menuju Tuhan. Silakan ikut guru Anda masing-masing. Saya cuma menemani Anda dalam kafilah rohani menuju cinta ilahi. Dan dalam perjalanan kita nanti itu, kita melalui 3 tahap, Bapak Ibu ya. 3 tahap menuju pelukan cintanya. Satu, dalam 7 minggu ke depan, kita akan kaji buku saya, judulnya 70 Jalan Cinta Menuju Tuhan. Tiap pertemuan kita nanti ada 4 sampai 5 atau kadang 3, 3, 4, 5, 5, 5 jalan cinta sampai 21 kali pertemuan ya. Karena perlu bukunya bisa order ke teman-teman EJ ya. Mungkin teman-teman EJ bisa di-share eh, atau Mbak Fiti bisa di-share untuk daftar. Jadi bagi teman-teman yang belum daftar, Anda bisa daftar duluan. Atau mungkin Anda mau beli bukunya. Boleh. Anda tinggal isi waiting list ini. Waiting list. Ini waiting list Anda isi. Itu baru dikirim sama Mbak Kakak itu. Nah, kemudian Anda continue. Kalau Anda klik linknya Bapak Ibu, lalu Anda ketemu ketemu seperti ini, kemudian Anda continue, Anda tulis nama lengkap Anda, nomor WA Anda, pengundangnya siapa kalau Anda tahu. Kalau nggak tahu, tulis saja nama saya, lalu email Anda. Lalu Anda isi DLI 70 Jalan Cinta. Itu program yang sekarang ini. Atau kalau Anda mau beli buku, ya pokoknya Anda isi aja. Anda acak aja isinya, nggak apa-apa. Nanti pasti yang penting Anda dihubungi nanti sama teman-teman EC. Nanti Anda ditanya, Pak, Bu, mau apa? Saya mau yang ini, saya mau yang itu. Silakan komunikasi dengan mereka. Yang penting Anda isi dulu itu eh, linknya supaya Anda bisa komunikasi dengan kawan-kawan education consultant kami. Termasuk untuk beli buku ya. Nah, di pembahasan ini ya Bapak Ibu, nanti tujuannya apa? Feel the ultimate love. Hadirkan rasa indah cinta ilahi di tiap nafas, getaran hati, gerakan pikiran, jiwa, dan raga Anda. Ada latihan-latihan selama 70 kali latihan Bapak Ibu. Dalam 7 minggu ke depan. Itu ya, kita ketemu tiap Kamis, Jumat, Sabtu. Dan tiap ketemuan kita bahas kira-kira 3 sampai 5 jalan cinta. Nanti di hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Anda latihan sendiri. Dari yang sudah kita bahas. Sampai nanti selesai ada 70 jalan cinta. Jelas ya Bapak Ibu? Contoh ini, contohnya. Seperti apa sih Pak jalan cinta? Ini contohnya. Di buku itu akan ketemu seperti ini. Kaidah cinta atau jalan cinta yang pertama tentang memandang Tuhan. How we see God is a different reflection of how we see ourselves. It's a direct reflection of how we see ourselves. If God brings to mind mostly fear and blame, it means there is too much fear and blame welled inside us. If we see God as full of love and compassion, so are we. Jika kita memandang Tuhan sebagai figur yang suka menebar kemarahan dan ancaman, maka suasana hati kita pun kerap diwarnai rasa takut dan rasa bersalah. Ekspresi kita akan lebih sering diliputi rasa marah dan dorongan menyalahkan orang lain. Jadi apa ya, bagaimana Anda memandang Tuhan
Seperti itulah Anda memandang kehidupan Anda. Kalau Anda nganggap Tuhan itu wah horor gitu ya, yang selalu perfeksionis meminta Anda, menuntut Anda untuk semua serba perfect, kalau enggak Anda akan dihukum, masuk neraka dan lain-lain. Anda pasti isinya memandang kehidupan ini rasanya tegang, kaku, stres. Dan sebaliknya, kalau Anda memandang Tuhan itu sebagai figur yang penuh cinta dan belas kasih, maka suasana hati Anda pun akan dipenuhi rasa cinta, rasa syukur, rasa kedamaian hati. Dan juga Anda menyikapi orang lain pun akan diwarnai kelembutan, empati, serba memaklumi dan memaafkan. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu. Bagaimana memandang Tuhan akan sangat mempengaruhi bagaimana suasana hati Anda dan bagaimana Anda memperlakukan orang lain. Anda mungkin berargumen ya, Pak, tapi bukankah Tuhan juga Sadidul Iqab? Siksanya sangat pedih. Dia juga maha menghukum. Ya benar sih Bapak Ibu. Tapi kita perlu tahu juga bahwa rahmatnya Allah selalu mendahului murkanya. Kasihnya jauh lebih luas ketimbang amarahnya. Kalau sampai kita dapat kemurkaan Tuhan karena kita sudah sangat kebangetan Bapak Ibu. Ibaratnya seorang ibu itu biasanya lemah lembut sama anaknya baik. Kalau sampai dia itu mukul anaknya karena anaknya udah keterlaluan. Karena bawaannya ibu itu pasti ingin mengasihi anaknya. Allah pun sifat aslinya itu Rahman, Rahim, Wadud. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud. Maha mencintai, maha mengasihi, maha menyayangi. Kalau sampai murkanya yang muncul ke kita itu gara-gara kita udah sangat kebangetan. Kurang ajarnya udah keterlaluan ya. Itu pun demi menegakkan keadilan. Bahkan Allah rela menanti kita di ujung usia kita untuk kembali ke jalannya. Serta bersedia menghapus seluruh kesalahan kita selama puluhan tahun, asal tobat dilakukan sungguh-sungguh sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Saya punya cerita, Bapak Ibu. Ada seorang ibu punya anak perempuan yang melacurkan diri. Anak perempuan jadi pelacur. Ibunya marah, ibunya kecewa luar biasa. Ibunya mengusir dia karena udah sangat emosi, sangat keterlaluan. Lalu si anak ini minggat pergi, diusir oleh ibunya bertahun-tahun. Hingga suatu hari dia insaf, dia sadar, dia tobat. Bener ibu saya, selama ini saya ini keterlaluan. Akhirnya dia tobat, dia pulang apa ini. Dan dia pulang ke rumah ibunya. Dia ketuk pintu, sambil dia buka engselnya, ternyata nggak dikunci pintunya itu. Tengah malam nih dia ada pulang ke rumah. Dia kaget, oh nggak dikunci pintunya. Apa nggak takut rampok? Ya? Nggak takut pencuri ya? Nggak takut kemasukan maling. Begitu dia buka, dia lihat ibunya sedang sholat malam sambil nangis-nangis. Nangis-nangis mendoakan putrinya ini. Dan akhirnya putrinya merangkul ibunya, dia cium kaki ibunya, minta maaf. Mohon, mohon dimaafkan dan diridhoi sama ibunya. Dan ibunya pun juga langsung merangkul dia dengan penuh keikhlasan, dengan tangisan. Sampai akhirnya si perempuan tadi itu tanya, Bu, terima kasih Bu memaafkan saya dan mau menerima saya lagi.
Tapi saya ini heran, kenapa pintunya nggak ditutup, nggak dikunci? Ibu nggak takut maling, nggak takut rampok. Tadi saya masuk untuk pintu, saya buka engselnya kok langsung kebuka, nggak dikunci. Dan ibunya bilang sambil nangis, "Nak, sejak kamu pergi, pintu itu nggak pernah aku kunci. Karena takut, aku takut kamu pulang, dan karena pintu terkunci, kamu balik lagi. Karena aku pingin kalau kamu pulang, pintu itu terbuka untukmu. Sejak kamu pergi, pintu itu nggak pernah aku kunci. Supaya kamu tahu kapanpun kamu mau kembali, aku selalu akan menerimamu. Seperti itulah Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala pada kita. Senakal apapun kita, sejahat apapun kita, pintunya nggak pernah ditutup. Asal nyawa belum sampai ke kerongkongan, kita tobat pasti diterima sama Allah. Kita kembali pasti disambut. Sebegitu sayangnya cintanya Allah sama kita. Jadi kalau Anda melihat Tuhan itu figur yang keras, serba menghukum, apa salah? Tidak salah juga, karena memang Allah juga punya sifat seperti itu. Tapi nanti Anda stres. Anda nanti yang dihantui takut, khawatir, dan cemas. Sementara kalau Anda anggap Tuhan itu maha mencintai, maha mengasihi, maha memaafkan, Anda jadi lapang. Walaupun, kata Imam Ghazali, ini harus seimbang ya. Kalau Anda terlalu banyak berharapnya tapi nggak ada takut sama sekali, jadi sembrono nanti. Jadi aur-auran. Sebaliknya, Anda takutnya kebanyakan nggak ada harapan sama sekali, jadi putus asa. Jadi yang paling paling pas itu kata Imam Ghazali antara khauf war roja. Jadi di antara takut dan berharap itu harus seimbang. Seperti dua sayap burung yang dengan dua-duanya Anda baru bisa terbang. Kalau cuma satu nggak bisa terbang menuju cintanya Allah. Tapi kalau dibobot Bapak Ibu, tetap welas asihnya Allah lebih gede dibanding marahannya. So, latihan pertama, coba Anda periksa suasana hati Anda. Coba Bapak Ibu selama sebulan terakhir Anda periksa suasana hati Anda. Apakah Anda sedih? Yang banyak itu apa? Apa kesedihan, kegelisahan, kekhawatiran, kebencian, atau sebaliknya? Kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, kenyamanan. Coba Anda rasakan sendiri. Sebulan terakhir, hati Anda dipenuhi rasa apa? Negatif atau positif? Nah, kalau udah ketemu Bapak Ibu, Anda periksa cara Anda memandang Tuhan. Selama ini Anda itu ketika ingat tentang Allah, yang Anda ingat itu apa? Dia serba lemah lembut atau keras? Dia serba memaafkan atau serba menghukum? Lalu coba Anda bandingkan antara suasana hati Anda dan cara Anda memandang Tuhan. Ada kemiripan nggak? Biasanya Bapak Ibu akan ada sangat banyak kemiripan. Semakin Anda keras dalam memandang Tuhan, semakin Anda pun keras dalam melakukan orang lain dan menghukum diri Anda sendiri, dari ribet sendiri. Semakin Anda menganggap Tuhan itu penuh welas asih, baik, pemaaf, Anda pun sama orang lain juga akan mudah memaafkan, termasuk untuk diri sendiri. Ala kulli hal kesimpulannya, kalau Anda ingin mengubah suasana hati Anda, yang awalnya serba cemas, khawatir, stres, dan lain-lain, ubahlah cara Anda memandang Tuhan. Kalau Anda ikut pengajian di mana ustadznya itu nakut-nakuti terus, betapa kejamnya, mungkin betapa garangnya, betapa susahnya, isinya ancaman-ancaman Bapak Ibu. Dan Anda gara-gara jadi tambah stres, jadi tambah kepikiran, jadi tambah gelisah, khawatir, cemas.
Lama-lama gangguan mental. Nah, menurut saya, Bapak Ibu, Anda perlu ganti Ustadz. Anda salah guru. Jadi bukan agama yang keliru. Anda salah milih guru, Bapak Ibu. Serem soalnya. Satu lagi ya, contoh satu lagi nanti dari yang kita bahas 70 Jalan Cinta. Aida kedua, berjalan ke dalam. East, west, south, or north makes little difference. No matter what your destination, just be sure to make every journey a journey within. If you travel within, you will visit the whole full world and beyond. Timur, barat, utara, selatan, nggak banyak bedanya. Nggak peduli kemanapun tujuan Anda, kemanapun Anda pergi, pastikan perjalanan Anda itu adalah perjalanan ke dalam diri Anda. Karena jika Anda berjalan ke dalam diri Anda akan mengunjungi, akan ketemu dengan semua keindahan yang ada di dunia ini, bahkan lebih dari itu. Ini saya alami ya, Pak Ibu ya. Saya tuh mencari ilmu ke barat dan ke timur, ke utara, selatan, ke India, ke Cina, ke Harvard, MIT, Wharton. Saya cari semua. Kemarin ke mana? Ke Maroko, ke Turki, sekarang ke Kanada. Saya jalani ini. Carilah guru kemanapun Anda suka. Lakukan perjalanan intelektual atau spiritual sesuai minat dan hasrat yang menggebu di dada Anda. Tapi ingat ya, jalan manapun yang Anda tempuh, arah manapun yang Anda tuju, pastikan itu mengarahkan Anda ke kedalaman hati Anda. Karena jika kita melakukan perjalanan batin ke dalam hati dan jiwa kita, maka kita akan menjumpai semua hal yang ada di dunia ini, bahkan termasuk yang tidak kasat mata dan di luar jangkauan nalar awam. Ya, Bapak Ibu. Pastikan Anda melakukan a journey within, perjalanan perjalanan ke dalam. Latihan kedua, ingin melakukan traveling yang paling indah, tidak perlu beli tiket pesawat kemanapun atau meluangkan waktu 2 minggu liburan. Tapi cukup dimulai dengan menyisihkan waktu 20 menit sehari. Pejamkan mata dan diamlah. Matikan seluruh panca indera dan nyalakan satu indera saja yaitu hati. Lalu izinkan hanya ada satu suara yang menjala di kedalaman batin kita. Allah, Allah. Nikmati gemanya di seluruh relung jiwa Anda. Resapi dan nikmati kesahduannya hingga air mata bahagia mengalir di pipi Anda. Jika traveling the journey within ini, yang awalnya cuma 20 menit satu hari, tiba-tiba ada hanyut ke dalamnya sampai 2 jam pun nggak kerasa. Anda bisa menikmati 2 jam tenggelam dalam cintanya Allah ini, maka insya Allah kita akan paham dengan apa yang dimaksud dengan oleh para sufi sebagai the most beautiful journey of all is the journey within. Dari semua perjalanan traveling dalam hidup kita ini, yang paling indah adalah the journey within, berjalan ke dalam diri kita. Langsung aja kita latihan Bapak Ibu ya yang ini. Oke, latihan merasakan the journey within. Saya kasih musik sebentar ya. Saya kasih musiknya seruling dari Rumi, nih.
Mari kita melakukan the journey within. Mana? Dengar suaranya? Suara saya apa tenggelam, Bapak Ibu? Udah pas belum? Pas ya. Sip. Latihan sebentar aja, Bapak Ibu, 5 menitan ya. Latihan untuk jalan ke dalam. Coba duduk yang tegak. Tangan menghadap ke atas, kayak orang berdoa. Turunkan ke bawah biar rileks. Punggung tegak, leher rileks. Kepala mendongak ke atas sedikit. Senyum. Tegakkan badan. Anda ikuti irama nafas Anda, Bapak Ibu. Dan tarik nafas, dan keluar nafas, rasakan iramanya. Rasakan nafas Anda dan iringi tiap nafas Anda dengan bisikan mesra, ya Allah. Keluar nafas, Allah. Teman-teman yang muslim silakan disesuaikan ya. Tarik nafas, Allah. Keluar nafas. Dalam hati saja, Bapak Ibu. Dalam hati saja tiap tarikan nafas, ucapkan dalam hati. Allah. Keluar nafas pun Anda iringi juga dengan bisikan mesra badannya. Allah. Nikmati, rasakan. Ada sebuah taman yang indah, nyaman. Tiap tarikan nafas Anda keluar nafas. Tiap tarikan nafas, Allah. Keluar nafas, Allah. Hanyutkan diri Anda dalam irama nafas dan bisikan mesra. Tiap tarikan nafas, Allah. Keluar nafas, Allah. Dan tiap tarikan nafas,
Keluar nafas. Iringi Allah. Keluar nafas Allah. Dan mulai ya baik. Mulai saat ini, asal kita masih bernafas, kita iringi dengan bisikan mesra. Tarik nafas Allah, keluar nafas Allah. Sekarang silakan buka mata Anda. Sambil kita lanjutkan, Anda dengar saya, Anda lihat nanti slide-nya, tapi hati Anda dijaga kesadarannya untuk tiap tarik nafas, Allah, keluar nafas, Allah. Bisa Bapak Ibu ya? Jadi, Anda masih terus mendengarkan acara ini, tapi sejak sekarang Anda dengerin sambil tiap tarikan nafas dalam hati saja. Ada kesadaran Allah, keluar nafas, Allah. Sambil kita lanjutkan webinarnya. This universe is not outside of you. Look inside yourself. Everything that you want, you already are. Jadi alam semesta ini tidak di luar Anda, tapi ada dalam diri Anda miniaturnya. Anda cukup lihat ke dalam diri Anda, nanti Anda akan tahu bahwa apapun yang Anda inginkan sebenarnya sudah Anda miliki. Everything that you want, you already are. Mungkin belum dimiliki secara fisik, tapi kalau Anda mau merasakan indahnya, Anda nggak harus memiliki mobil rumah itu, tapi Anda udah bisa merasakan bahagianya. Tadi latihannya Bapak Ibu tiap tarikan nafas, Allah, keluar nafas, Allah. Sadar penuh, hadir utuh ya. Terakhir sekali ini kaidah nomor 3 dari Rumi, akal versus cinta. Intellect and love are made of different materials. Intellect ties people in knots and risks nothing. Jadi akal dan cinta itu terbuat dari bahan baku yang berbeda. Akal nggak ingin mengambil resiko apapun, but love dissolve all tangles and risk everything. Tapi cinta siap mengorbankan apapun. Intellect is always cautious and advice beware too much ecstasy, whereas love says, oh never mind, take the plunge. Akal selalu waspada dan ngasih nasihat, hati-hati, jangan terlalu banyak tenggelam dalam kenikmatan. Sementara cinta mengatakan, tidak masalah, masuk ke dalam, menyelam sekalian. Intelligence does not easily break down, whereas love can effortlessly reduce itself into rubble. Akal nggak mudah breakdown, nggak mudah terpecah belah, sementara cinta bisa menimbulkan keruntuhan, patah hati. Anda merasakan keruntuhan hati Anda. But treasures are hidden among ruins. A broken heart hides treasures. Tapi bukankah harta karun itu ditemukan di tengah reruntuhan? Bukankah dari patah hati itulah akan muncul harta karun kehidupan Anda? Akal dan cinta terbuat dari bahan baku yang berbeda. Akal menjaga kita dari segala resiko, tapi cinta malah mendorong kita mempertaruhkan segalanya.
Akal selalu waspada dan memberikan nasihat agar kita tidak berlebihan mereguk kenikmatan. Tapi cinta justru berkata, enggak masalah, teguklah semuanya. Akal tidak mudah jatuh dan pecah, tapi cinta bisa sangat rapuh dan pecah, berserakan, atau hancur luluh. Namun jangan takut terhadap kerapuan dan kehancuran, bukankah harta karun sering ditemukan bersembunyi di bawah puing-puing reruntuhan. Maka latihannya Bapak Ibu, ambillah resiko cinta. Jatuh cintalah, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Jika kita melakukan sesuatu kali dorong rasa cinta pada Sang Maha Kekasih dan pada para makhluknya, just do it. Ini bukan cinta nafsu ya, Pak Ibu. Bukan maksudnya Anda jatuh cinta sama istrinya orang lain, tidak begitu ya. Ini maksudnya cinta ilahiyah, divine love. Ya, welas asih pada semua makhluknya. Memiliki ain rohmah, pandangan yang penuh welas asih pada makhluk. Jatuh cintalah seperti itu, Bapak Ibu. Dan mungkin ada resikonya, akan diuji kita sama Allah. Tapi tidak apa-apa, just do it. Kalaupun kemudian kita jadi berantakan atau runtuh karenanya, kadang kita habis hijrah malah habis hartanya. Habis tobat malah habis karirnya. Habis jatuh cinta sama Allah malah diambil semua hartanya sama Allah. Kadang itu resikonya, Bu. Tapi tidak apa-apa. Kalaupun kemudian kita jadi berantakan atau runtuh karenanya, yakinlah bahwa biasanya kita akan menemukan harta karun di balik reruntuhan itu. Your task is not to seek for love. Tugas Anda bukanlah untuk mencari cinta, but merely to seek and find all the barriers within yourself. Anda nggak perlu mencari cinta, Anda sudah punya cinta itu. Tugas Anda adalah untuk mencari dan menemukan hambatan-hambatan dalam diri Anda sendiri that you have built against it, yang membuat Anda jadi menjauh dari cinta. Close your eyes, rest in love, and stay there. Jadi ya, Bapak Ibu, close your eyes. Pejamkan mata Anda, rise in love. Bangkitlah bersama cintanya Allah, and stay there. Dan tetaplah di situ. Saya nggak suka dengan istilah fall in love, Bapak Ibu. Kalau fall itu kan jatuh ya, jatuh cinta. Makanya sakit, makanya merusak. Yang benar adalah rise in love. Bangkitlah bersama cinta. Close your eyes, rise in love, stay there. Jamkan mata Anda, rasakan dunia batin Anda, cinta Anda pada Allah. Rise in love, bangkitlah bersama cintanya Allah. Stay there, dan tetaplah di situ. That's what really important in our life. Karena itu adalah hal yang paling penting dalam hidup kita. Satu lagi dari Rumi, aku hadir tapi engkau lupa untuk datang. Nah, ini kelakuan kita, Pak. Allah selalu hadir lebih dekat dari urat leher kita, tapi kita lupa untuk datang. Jadi ayo mulai malam ini, mulai pagi ini, Bapak Ibu, mulai pagi ini kita selalu hadir, selalu datang ketika Allah hadir. Itu dari 7 pujaan cinta, tahap pertama, tahap kedua Bapak Ibu, baru nanti akan kita lakukan Divine Love Initiation ya. Jadi itu persiapannya. 7 pujaan itu persiapannya. Nanti kalau udah hatam atau hampir hatam, baru kita lakukan Divine Love Initiation. Apa itu Pak Divine Love Initiation? Nah, sebentar saya buka lagi filenya, tadi tiba-tiba mati filenya. Gimana Bapak Ibu? Kira-kira cocok nggak Anda? Anda seneng nggak? Coba kasih saya nilai 1 sampai 10. Seberapa seneng Anda?
10 sangat seneng, satu nggak suka. Materi-materi kayak begitu cocok nggak buat Anda, Pak Ibu? Ini saya baru baca berapa? Tiga tadi ya. Totalnya ada 70. Totalnya ada 70 nanti, Pak Ibu. Rasanya mau nangis, Pak. Ya Allah, ini sudah. Terima kasih ilmunya Pak Faiz. Alhamdulillah. Beda dengan save, tarik nafas, keluar nafas, Alhamdulillah. Iya, beda, Bu. Nanti ada lagi, Bu. Naik lagi nanti. Tarik nafas, Allah, keluarnya hu ya. Jadi ada level-levelnya. Kalau selama ini kan Allah, Alhamdulillah ya. Itu level satu. Level 2 nanti Allah, keluar nafas, Allah. Nanti yang terakhir Allah, keluar nafas, hu. Ada rekamannya, ada. Oh, 10. Alhamdulillah. Saya dikasih nilai 10. Terima kasih ya Mbak Eva atas nilainya. Nah, jadi Bapak Ibu, tahap pertama Anda akan kita membahas 70 jalan cinta ya. Supaya persiapannya itu persiapan tanahnya supaya siap ditanam Bapak Ibu ya. Lah baru hari 21 kali pertemuan di webinar 70 jalan cinta menuju Tuhan ada 70 latihan di situ ya. Kalau Anda punya bukunya lebih bagus lagi ya Bapak Ibu. Bukunya ini bisa Anda order ke kawan-kawan 385.000 harga bukunya. Anda ikut, Anda nggak ikut, punya buku ini insya Allah mengubah hidup Anda mudah-mudahan. Asal Anda praktekkan benar. Ini bukan buku, Bu. Ini training sebenarnya. Nah, di buku itu nanti Anda akan dapat bonus 9 video ketika saya membahas buku ini. Rekaman. Jadi kalau Anda nggak bisa ikut DLI, Anda punya bukunya, Anda praktekkan sendiri juga udah lumayan, Bapak Ibu. Cuman 385.000 itu bukunya. Nah, ini benar bukan buku tapi pelatihan ya. Anda beli buku itu handoutnya. Di situ ada rekaman 9 kali, kalau nggak salah 9 kali webinar, termasuk ketika saya lagi di Turki, di Konya, yang membahas buku itu. Tapi rekaman ya, nggak live. Lah kalau di sini nanti ada, Anda akan ikut live sama saya. Dan kalau yang di buku ini rekamannya cuma 50 jalan cinta. Bukunya 70 jalan cinta, tapi rekamannya sampai 50 saja. Sementara kalau acara kita ini ya Bapak Ibu, kita tuntaskan insya Allah sampai 70. Nah, begitu itu sudah mau tuntas atau udah tuntas beneran, kita lanjut dengan develop initiation. Baru ini menanam benih cinta ilahi. Ya. Tadi itu menyiapkan tanahnya supaya benihnya bisa tumbuh nanti. Di tanahnya udah siap, baru kita tanam dengan develop initiation. Apa ini, Pak? Jadi nanti ada satu proses di mana ini boleh Anda boleh ikut boleh enggak ya terserah Anda. Ada satu proses di mana kita akan melakukan menanam benih cinta ilahi. Saya dapat dari mana ini, ya, Pak Ibu? Jadi ceritanya begini ya. Waktu saya di India, saya ketemu buku ini, The Spiritual Practice of Rumi. Praktek spiritual dari Rumi. Radical Technique for Beholding the Divine. Teknik radikal untuk apa? Memeluk cinta Tuhan gitu ya. Nah, di buku itu dijelaskan apa, Ibu, bagaimana bisa seorang Rumi yang awalnya itu ulama standar, jadi ulama normal ibu yang mengajarkan akidah, syariah dan lain-lain, tiba-tiba berubah total, tiba-tiba hanya mengajarkan tentang cinta. Beberapa hari yang lalu apa ibu, saya ke Turki, saya ikut acara jalan kaki yang harusnya dari Karaman ke Konya itu 132 km kalau saya nggak salah, mengikuti jalur hijrahnya Maulana Rumi ketika diundang oleh Raja Seljuk di Konya, ibu kotanya, untuk pindah ke situ untuk jadi ngajar ngaji. Yang diundang bapaknya. Jadi dari sejak ayahnya Rumi itu sudah sudah ulama, ulama yang memang diundang oleh Raja Seljuk untuk pindah ke ibu kota di Konya waktu itu. Nah, begitu ayahnya wafat, Rumi menggantikan.
Tapi tiba-tiba suatu hari dia ketemu dengan gurunya, namanya Syams Tabrisi. Gurunya ini seorang pengelana, sudah 15 tahun konon mencari Rumi. Karena Rumi hadir di mimpi gurunya. Berkali-kali mimpi tentang Rumi tapi nggak pernah ketemu orangnya. Akhirnya beliau melakukan perjalanan dari kota ke kota, dari negara ke negara, 15 tahun tiba-tiba ketemu Rumi. Nah, ini orangnya. Nah, begitu ketemu, Bapak Ibu. Rumi yang sedang ngajar di perpustakaannya, ditunjuk bukunya. Apa ini? Kata Rumi, kamu nggak ngerti, ini ilmu. Karena penampilannya kayak gembel, Bu, Sam Sabrisi ini. Lalu ketawa Sam Sabrisi, wah ilmu ya. Tunjuk terbakar bukunya. Satu perpustakaan itu. Jadi satu riwayat begitu. Kaget Rumi, wah jangan-jangan ini orang yang dikirim sama Allah jadi guru saya. Dan akhirnya gurunya mengajak Rumi untuk kholwat, untuk ditransfer ilmunya lah ke, ke Rumi ini. Cuman 40 hari ya, Bu. Cuman ada yang bilang 3 bulan, ada yang bilang 40 hari. Dan begitu selesai kholwatnya 40 hari itu, Rumi pulang balik, dia tutup madrasahnya, dia ganti mengajarkan cinta. Dia ngajar yang lain selain cinta. Nah, para para ahli bertanya-tanya, apa yang dilakukan oleh gurunya ini sehingga Rumi tiba-tiba berubah total. Yang awalnya ulama yang ngajarkan syariat, fikih, akidah, dan lain-lain, tiba-tiba itu nggak diajarkan lagi, dia hanya ngajarin tentang cinta. What happened to him? Kata buku tadi itu, Gazing the Beloved tadi itu, the spiritual practice tadi itu, sama gurunya, salah satu metodenya adalah Gazing the Beloved. Jadi dipandang tuh matanya. Matanya Rumi dipandang oleh gurunya. Lalu kayak ditransfer gitu. Karena mata adalah jendela jiwa. Nah, ini nanti ya Bapak Ibu, yang semacam itu akan kita lakukan. Nanti di akhir-akhir, nanti menjelang akhir, kita akan lakukan itu. Caranya, kita sholat tobat dulu. Anak sholat tobat, saya juga sholat tobat. Lalu kita jaga wudhu. Lalu kita lakukan zikir rumi. Zikir rumi. Saya kemarin waktu di Turki ya Bapak Ibu, ketemu dengan syekhnya. Dan saya ngomong langsung ke beliau, dan beliau langsung, iya teruskan. Saya doakan dan salam untuk orang-orang yang ikut sama kamu, kata beliau. Ya. Jadi apa yang dilakukan nanti kita lakukan zikir rumi. Zikirnya baca istighfar, baca sholawat, lalu la ilaha illallah, lalu Allah, Allah, lalu Allahu, Allahu. Nah, saat Anda bilang Allahu ini, kita akan gazing the beloved tadi. Lewat online ya. Jadi Anda pandang mata saya pandang mata Anda. Saya cuma perlu nama Anda sama nama ibu Anda. Jadi ini yang akan kita lakukan menjelang nah ini baca Fatihah, istighfar, salawat, la ilaha illallah, Allah Allah Allah, kemudian Allahu Allahu. Saat itulah nanti Anda pandang mata saya pandang mata Anda. Apa terjadi Pak Faiz? Saya nggak tahu. Let's see. Ya, Anda rasakan sendiri nanti. Dan niatnya cuma satu, Bapak Ibu, supaya kita bisa menghamba sepenuh cinta pada Allah. Jelas ya? Begitu nanti, dan ini nanti kira-kira 2 minggu yang terakhir atau seminggu yang terakhir, Bapak Ibu. Kita lakukan. Namanya Divine Love Initiation, menanam benih cinta ilahi. Sekali lagi, Bapak Ibu, saya bukan guru Anda, apalagi murid Anda. Saya hanya
Semoga bisa memperkaya, membantu Anda untuk merasakan, menumbuhkan benih-benih cinta ilahi di hati Anda. Silakan ikut guru Anda masing-masing. Saya cuman ikut, ya semoga bisa ikut bantu menumbuhkan itu di hati Anda. Gitu ya Pak Ibu ya, dari niatnya hanya menghamba sepenuh cinta. Lah begitu itu selesai, proses terakhir yang ketiga, jadi tanahnya udah siap dengan 70 jalan cinta, lalu kita tanam pakai Divine Love Initiation di nanti minggu-minggu yang terakhir. Setelah itu, ini harus dirawat Bapak Ibu. Tanah ini harus dirawat. Tumbuhan harus dirawat supaya benih cinta ilahi terus tumbuh. Merawatnya pakai apa? Yang ketiga, ini Anda lakukan sendiri yaitu psikologi al-hikam. Ini bonus. Lah ini ada 50 kali pertemuan, Bu. Rekaman semua and for you to keep. Nggak kita batasi. Anda bisa akses seterusnya insya Allah. 50 kali rekaman menghatamkan kitab Al-Hikam. Sambil Anda terus lakukan secara mandiri zikir ruminya, Anda pelajari pendalamannya dengan psikologi Al-Hikam. Ada 50 webinarnya, Mbak Ibu. Ya, 50. Karena waktu itu saya bikin sampai 50 seri. Al-Hikam ini apa sih? Kenapa kok Al-Hikam, Mbak Ibu? Nah, ini kitabnya. Karena ini kitab tauhid, kitab akhlak utama bagi para penempuh jalan cinta ilahi. Ini saya pilih Al-Hikam karena ini kitab yang sangat terkenal apa ya. Bahkan kata Said Ramadan Al-Buti, ini salah satu ulama sangat terkenal di Suriah waktu itu. Beliau bikin syarah atau kitab untuk menjelaskan kitab Al-Hikam, namanya Al-Hikam Al-Ata'iyah. Beliau bilang seandainya bacaan sholat diperbolehkan dengan sesuatu selain Al-Quran, maka hikmah-hikmah dari Al-Hikam ini sangat layak dibaca di dalamnya. Kenapa? Karena isinya tentang bagaimana kita menghamba sepenuh cinta pada Allah. Ya. Dan Al-Hikam tentang bagaimana menuju ihsan. Jadi, sudah saya sampaikan kalau iman, Islam, silakan Anda pelajari Ustaz Anda masing-masing. Begitu masuk ihsan, nah ini. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaroka. Ihsan adalah Anda menyembah Tuhan, menghamba pada Allah seakan-akan Anda melihatnya. Dan kalaupun nggak bisa melihat, minimal Anda merasa dia melihat Anda. Dan ini adalah ruhnya ibadah. Syariat itu badannya, ihsan ini ruhnya. Badan tanpa ruh jadi jenazah, Bu, mayit. Tapi ruh tanpa badan, arwah gentayangan. Jadi dua-duanya perlu. Syariat perlu, ruhnya juga perlu. Dan Alhamdulillah, Bapak Ibu, saya mendapatkan ijazah yang nyambung sampai Ibnu Athaillah penulis kitab itu untuk mengajarkan ini. Ijazahnya ini, Bapak Ibu, yang saya dapatkan 23 Ramadan 1442, hari 5 tahun yang lalu ya. Malam 23 Ramadan, tengah malam beneran jam 12 malam ini. Itu ada nama saya Faiz Zainuddin untuk mengajarkan Al-Hikam. Ini lengkapnya. Jadi saya ada ijazah untuk mengajari Anda tentang Al-Hikam. Contoh Al-Hikam. Oh, tadi kan contoh tentang 7 bulan cinta. Kalau Al-Hikam ini contohnya. Janganlah senang lantaran kamu bisa melakukan ketaatan, tapi senanglah karena taatmu itu dikaruniakan Allah padamu. Kayak tadi ya. Jangan kita tuh merasa karena wah saya udah habis sholat 2 rakaat, 12 rakaat. Bukan begitu. Wah saya berarti saya hebat. Enggak. Tapi senanglah karena Allah memberi saya karunia untuk bisa sholat 2 rakaat. Seperti dikatakan surat Yunus, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan atas karunia dan rahmat Allah lah hendaknya mereka bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un. Karena rahmat dan karunia Allah itu lebih baik dari apapun yang mereka kumpulkan.
Jadi kita aja habis ibadah senangnya bukan karena wah senang saya udah habis ibadah, bukan begitu. Senang ya Allah terima kasih keberi saya karunia untuk bisa ibadah. Ya, nanti akan saya jelaskan lebih dalam itu di situ latihan-latihannya. Ada juga ini yang lain Bapak Ibu, contohnya tentang ini. Nanti saya pakai ada, jadi kan psikologi al-hikam. Jadi al-hikamnya kita bahas plus dari kacamata psikologi. Nah ini di situ Anda akan temukan apa namanya referensi dari Harvard. Nanti saya ambil dari banyak hal secara psikologi. Jadi menggabungkan antara al-hikam dengan psikologi. Kayaknya belum ada yang bikin gitu Bapak Ibu. Kalau ngaji al-hikam banyak ya. Hakim juga bikin di pesantren-pesantren udah banyak. Cuman menggunakan al-hikam dan psikologi sepertinya ini satu-satunya ya. Jadi misalnya tadi itu membahas tentang apa? Keserakahan. Tidak akan tumbuh dahan kehinaan kecuali dari benih keserakahan. Al-hikam bilang begitu. Jadi hidup kita ini bakal hina gara-gara serakah. Contohnya orang kena investasi bodong ya. Uangnya habis jadi hina gara-gara serakah. Dijanjikan 10% setiap bulan, 1% per hari. Wes, nggak masuk akal. Gara-gara serakah nyarut. Lah, itu nanti saya analisa pakai pendekatan dari Harvard. Oral greed, anal greed, valley greed. Jadi ada tiga macam keserakahan ya. Serakah makan itu oral greed. Contohnya korupsi, mencaplok haknya orang lain. Ada anal greed. Anal itu anus. Diserakah belanja. Ini hasrat menghabiskan uang. Jadi mengeluarkan uang, spending. Ini kayak Imelda Marcos yang punya ratusan apa? Ratusan sepatu. Falik greed. Falik itu apa? Kelamin ya. Serakah mengalahkan, mau menghabisi lawan, mau jadi nomor satu. Ada tiga macam keserakan. Ini dari Harvard tadi itu. Ini akan Anda dapatkan Bapak Ibu free gratis ketika Anda ikut ini 50 video Anda bisa nikmati. Ya, oke, ini ada latihan-latihannya, ada solusinya. Jadi menggabungkan al-hikam dengan ilmu psikologi. So, Bapak Ibu, itu programnya ya. 3 tahap, 7 minggu ini kita akan bahas tentang masalah apa? 7 pujaan cinta, lalu di akhir-akhir kita akan lakukan develop initiation, lalu terakhir bonusnya Anda kita minta untuk mandiri mendapatkan bonus 50 video rekaman psikologi al-hikam. Jadilah program itu adalah Divine Love Initiation. Nah, program ini Bapak Ibu, berapa Pak biayanya? Biayanya adalah 3,2 juta. Ya. 21 kali pertemuan, 70 jalan cinta plus Divine Love plus bonus psikologi al-hikam. Start hari ini investasinya 3,2 juta. Tapi ini akan dapat diskon besar kalau Anda ikut 3 in 1 ya. Ikut Total Solution yang untuk healing, lalu ikut Abundance yang itu untuk apa? Untuk finansial, Anda ikut tiga-tiganya, Bapak Ibu, kita diskon 1,7, yang harusnya 12,7 jadi cuma 11 juta. Oke, silakan ngisi waiting list sambil saja pertanyaan. Nah, itu Bapak Ibu bagi yang ingin mendaftar silakan. Itu ada tulisannya tuh. Ya, waiting list silakan Bapak Ibu. Nama lengkap Anda apa? Siapa nomor WA Anda, pengundangnya siapa, lalu email Anda apa? Pengundang kalau nggak tahu tulis saja nama saya, email Anda apa, lalu Anda pilih apa Ibu. Apakah Anda pilih Divine Love Initiation, ataukah Anda juga ikut mentoring abundance untuk yang finansial, atau yang TS eksklusif sama saya 3 hari nanti untuk masalah healing, atau ikut tiga-tiganya. Anda ikut semuanya. Ya, dan ikut tiga-tiganya ada diskonnya. Lalu dengan submit besok atau lusa akan dihubungi oleh teman-teman dari SafeCore.
Ya, silakan Bapak Ibu bagi yang memang mau ikut. Sekarang saya baca dulu sambil Anda mungkin ngisi waiting list. Saya baca dulu apa pertanyaan Anda atau komentar Anda. Kalau receipt Defend Love berapa bayarnya Pak? Silakan tanya ke teman-teman EC. Anda isi dulu waiting listnya. Nanti tanya langsung. Karena saya nggak hafal Bu. Pasti dapat diskon ya. Apa dapat rekamannya Pak? Iya, Bu Apsari, Anda akan dapat rekamannya. Kalau saat Zoom bersama dengan cara lain, apakah ada dapat rekamannya? Iya, dapat rekamannya. Rekamannya berlaku sampai sebulan setelah acara selesai. Acara sendiri, acara sendiri 7 minggu, rekamannya nanti Anda dapat sampai sebulan. Jadi selama 7 minggu Anda dapat rekamannya, terus masih bisa Anda akses sampai sebulan setelah acara selesai. Tapi kalau yang Al-Hikam 50 rekaman itu Anda bisa akses seterusnya. Anda bisa akses seterusnya. Gitu ya Bu Absari. Untuk pesan buku apakah link ini juga? Iya Bu. Untuk pesan buku Ibu isi aja nanti contohnya yang manapun boleh. Yang penting ketika ada di telepon, nanti komunikasi dengan EC, Anda bilang saya pesan buku Pak gitu ya. Saya pesan buku Mbak. Dan bukunya saya udah kita tanda tangan ya Pak Ibu. Udah ada tanda tangan saya di bukunya. Oke. Kalau kena tipu itu gimana Pak dari analisa Aligam? Ya tergantung. Bisa ditipu karena Anda selama ini serakah. Ya kan? Banyak orang investasi bodong, Bu, karena dia sendiri yang serakah. Wah, kalau Anda investasi di sini dapat 1% 1 hari. Gendeng apa? Investasi apa, Bu, 1% 1 hari itu? Wah, Anda senang. Wah, coba dulu deh. 1 juta. Dapat beneran. 10.000 dapat lagi. Tiap hari dapat asal 10.000. Wah, kalau gitu 5 juta. Dapat beneran. 10 juta masih bener. Begitu 1 miliar, amblas. Ya, baik, Bu. Jadi ada banyak kasus seperti itu. Bu Lili, saya nggak tahu Ibu ditipu gimana karena ditipu macam-macam. Karena Anda nggak salah atau karena Anda serakah, bisa juga karena salah Anda sendiri, bisa karena Anda sebenarnya nggak salah. Jadi begitu Bu ya. Tapi apapun obatnya adalah entah Anda salah atau nggak salah, obatnya adalah insaf ya. Relakan yang sudah hilang, mulai baru jangan sampai kena hal itu lagi. Alhamdulillah saya ini sudah mulai lawan Rumi lagi walaupun nggak rutin Pak Faiz kayaknya energi saya ketarik lagi ke DLI. Silakan Bu Lini, kalau Ibu udah pernah ikut, lalu Ibu ingin ikut lagi silakan. Karena yang selama ini Bu, itu 70 jalan cinta kayaknya belum kita tuntaskan kan. Cuma dapat 20 kemarin yang terakhir itu. Nah kali ini kita bikin sampai tuntas insya Allah. Jadi selama ini apa ya Bu, kita bikin DLI ini masih apa ya, separuh-separuh. Kali ini kita mau all out. Karena angkatan terakhir Ramadan kemarin baru cuma dapat 20 jalan cinta. Udah habis karena cuma 10 kali pertemuan. Itu pun yang 5 kali untuk inisiasi. Jadi cuma 5 kali pertemuan. Nah kali ini 21 kali pertemuan. Jadi insya Allah hatam nanti. 70 jalan cintanya, lalu ada DLI-nya, lalu dilanjut dengan 50 pertemuan psikologi alikam. Di psikologi alikam itu Bapak Ibu, Anda kan banyak sekali resources. Bukan hanya tentang al-hikam, tapi juga kajian-kajian ilmu psikologi yang terkait dengan hikmah yang kita baca. Kayak tadi itu tentang keserakahan, saya ambilkan dari Harvard. Nanti ada lagi yang lain dari California, University of California, Riverside, tentang kebahagiaan dan lain-lain. Seru itu, Bu. Dan 50 kali pertemuan loh. Itu mungkin yang paling banyak kali, 50 video. Mbak Viti mohon diposting ulang linknya. Sudah ya, linknya udah ada di bawah, silakan Anda cari, Anda klik untuk ikut. Baik untuk beli buku maupun ikut salah satu maupun ikut semuanya.
Pak, kalau ingin rekamannya aja boleh, Pak. Nggak boleh. Anda perlu ikut live-nya. Nanti dapat rekamannya. Karena, oh Al-Hikam ya, rekamannya Al-Hikam saja ya. Jadi nggak ikut Jalan Cinta. Iya, Bu. Itu kita kasih. Karena gimana ya, nanti Anda cuma separuh-separuh. Nggak tuntas. Itu, Bu. Jadi Anda ikut dulu yang 70 Jalan Cinta, kemudian inisiasi, baru Al-Hikam. Anda rasakan nanti. Nanti beda, Bu, rasanya dibanding Anda tiba-tiba lompat Al-Hikam. Karena Al-Hikam itu ilmu berat. Al-Hikam itu ilmunya cukup berat, Bapak Ibu. Kalau nggak ada persiapan, nanti repot. Makanya Anda perlu persiapan dulu, 70 Jalan Cinta dulu, inisiasi dulu, baru Al-Hikam. Nah, dengan begitu Anda baru bisa menikmati nanti. Nanti kalau enggak, cuma sekedar wawasan. Sayang, gitu ya, Bu. Pak Faiz, saya pernah mau mengumrohkan pegawai saya tertipu oleh First Travel, tapi alhamdulillah saya bisa mengumrohkan pegawai saya lewat DT Hakim. Oh, syukurlah, Pak Murni. Undur diri ada tugas gereja. Oh ya, silakan Bu Paula. Teman-teman yang Muslim, Anda ukur sendiri ya. Kalau Anda merasa nyaman, silakan ayo. Anda nggak nyaman, jangan ikut ya. Cuman kita udah banyak alumni yang dari Kristen, Hindu, Buddha, yang dari Bali kemarin, beberapa orang. Dan saya tanya, gimana Pak? Bisa menikmati? Bisa Pak Faiz? Cocok ini Pak. Ini kami pun juga merasa diperkaya Pak. Ya syukurlah ya. Gitu ya Pak Ibu. Pak kalau beli buku yang dulu gimana? Pak kalau beli buku dulu gimana? Silakan Bu. Silakan Bu atau Bapak Xiaomi. Tinggal isi waiting list. Nanti bilang saya mau beli buku. Anak contoh yang manapun nanti ketika dihubungi saya mau beli buku gitu. Trauma diselingkuhi sudah 10 tahun. Belum sembuh Pak Faiz bahkan masih parah. Makin parah terasa. Nah, itu trainingnya tanggal 30. 30, 31 Mei, 1 Juni. Untuk healing, Bu, Mbak Nisa Prabot, itu trainingnya tanggal 30 Mei nanti. Sama saya langsung nanti. Itu nggih, untuk Bu Nisa yang saya sarankan Anda ikut trainingnya. Tapi alangkah baiknya kalau Anda juga ikut ini, Alhikam ini, supaya bukan hanya rilis traumanya, tapi benar-benar Anda menggeser cintanya dari suami ke Allah. Itu nggih, Bu. Baik, Bapak Ibu, udah jam 8 malam di sini, udah mau maghrib. Di sana berarti udah jam 7 pagi ya. Semoga bermanfaat. Ya, tutup dengan doa ya. Ya Allah, semoga yang kita pelajari hari ini benar-benar Kau berkahi menjadi ilmu yang bermanfaat ya Allah. Dan semoga ini semua bisa menjadi jalan cinta kami menuju padamu. Ridhoillah wa li syafaati Rasulillah ala hadini wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, bagi yang sudah daftar, nanti Anda akan diundang lagi untuk pertemuan kedua itu lusa, hari Sabtu pagi. Jadi segera daftar supaya nanti Sabtu udah bisa ikut pertemuan yang kedua. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.